kami juga mendaftarkan beberapa output ya. Salah satunya adalah misalnya contoh merek, paten, hak cipta. Jadi apabila didaftarkan ke kami, produk atau karya Bapak Ibu sekalian ini bisa kita lindungi. Di dalam administrasi hukum umum juga kita juga menyediakan misalnya pendaftaran badan usaha, ada juga aposti, ada juga pewarganegaraan, ada juga fidusia. Jadi ini bagaimana kita berupaya Kementerian Hukum hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai memberi kepastian hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bedelau. Luar biasa, hari ini kembali kita membersamai podcast Celoteh Hukum Kanwil Kemenkum Riau bersama saya Raja Mia Septia. Dan senang sekali hari ini kita tengah kehadiran salah satu divisi yang ada di Kanwil Kemenkum Riau, Bapak Febri Mujiono SHMH, Kepala Divisi Pelayanan Hukum. Selamat siang Pak Febri. Selamat siang Mbak. Biasanya dipanggilnya sukanya Mbak apa? Mia Pak. Mbak Mia. Iya. Oke, Mbak Baik. Mia. Selamat siang Mbak Mia. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat dengan di tahun baru ini. Mudah-mudahan kita punya semangat baru membangun Indonesia ini lebih maju lagi. Ini harapan kami ke depannya. Luar biasa. Jadi Pak Febri ini teman-teman biasanya kalau di kantor dipanggil Pak IB ya Pak ya, akrabnya ya Pak ya. Betul. Luar biasa. Baru saja menyampaikan semangat baru untuk kita semua karena berhubung juga masih awal-awal tahun ya Pak ya. Betul. Jadi kerja 1 tahun ke depan harus dengan semangat membara seperti itu Pak. Luar biasa. Baik teman-teman semuanya, hari ini kita akan bahas sedikit banyaknya tentang Kementerian Hukum ya Pak ya. Karena Pak IB teman-teman adalah Kepala Divisi dari Pelayanan Hukum. Nah, kita akan fokus sedikit bahas ke pelayanan hukum nih Pak Ibe. Tadi juga saya dengar Pak Ibe ada bahas tentang administrasi hukum umum dan kemudian juga ada kekayaan intelektual. Mungkin Pak Ibe bisa jelaskan kepada Sobat Bedelau sedikit saja perbedaan dari keduanya, dan kemudian kalau di AHU tadi ya itu pelayanannya seperti apa, layanan apa yang bisa diakses oleh masyarakat seperti itu Pak. Ya, memang kami menangani divisi pelayanan hukum menangani 2 bidang, di mana yang pertama adalah administrasi hukum umum, di mana administrasi hukum umum ini dia melayani yang pertama adalah kaitannya dengan notaris. Nah, memang ada beberapa misalnya untuk cuti notaris, lalu apabila ada permasalahan dari notaris juga bisa dapat diadukan ke kami, disampaikan ke kami untuk kami berikan pembinaan atau tindakan administratif atau selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam administrasi hukum umum juga kita juga menyediakan misalnya pendaftaran badan usaha, ada juga aposti, ada juga pewarganegaraan, ada juga fidusia. Memang untuk administrasi hukum umum ini sangat luas dan bisa diakses melalui layanan website kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jika ingin Bapak Ibu sekalian ingin mendengar apa saja layanan yang ada di kami, silakan datang ke kantor kami sesuai dengan jam kerja, pasti akan kami layani dengan baik. Itu yang pertama di divisi khususnya bidang administrasi hukum umum. Lalu yang kedua terkait dengan bidang kekayaan intelektual, kami juga mendaftarkan beberapa output ya. Salah satunya adalah misalnya contoh merek, paten, hak cipta, di mana saat ini teman-teman mungkin Sobat Berdelau ini, khususnya teman-teman yang saat ini sedang kuliah atau sedang menyusun tesis, skripsi, ini bisa didaftarkan hak ciptanya. Jadi apabila didaftarkan ke kami, produk atau karya Bapak Ibu sekalian ini bisa kita lindungi. Mengapa kita bisa lindungi? Pada saat ada yang mengutip tanpa seizin si pencipta itu atau si pembuat karya tersebut, ini akan bisa dilakukan somasi. Jadi ini bagaimana kita berupaya Kementerian Hukum hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai memberi kepastian hukum.
Itu beberapa informasi terkait dengan khususnya divisi pelayanan hukum yang ada di kantor wilayah Kementerian Hukum. Harapan besar kami memang ke depannya kami bisa lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, di mana masyarakat ini bisa mengakses langsung ya, karena memang saat ini Kementerian Hukum sedang membuat suatu pilot project atau membuat grand design terhadap organisasi Kementerian Hukum. Mungkin di suatu hari nanti kita akan mendekatkan diri hingga ada unit layanan hingga level desa. Ini kemungkinan bisa kita angkat sebagai isu strategis yang akan kita coba bawa. Apakah layanan yang kita dekatkan kepada masyarakat ini akan berdampak baik terhadap kinerja, khususnya kinerja Kementerian Hukum. Ini mungkin beberapa opsi-opsi saja yang kemarin kami di Jakarta dilakukan evaluasi. Ada beberapa isu strategis yang akan dilakukan di tahun 2026. Sejatinya memang Kementerian Hukum ini hadir untuk melayani masyarakat dengan baik dan sepenuh hati. Itu intinya dari kami hadir. Biasa. Ini memang Pak Ibe kalau menjelaskan memang luar biasa, teman-teman. Saya dari tadi itu selalu fokus melihat Pak Ibe karena memang penjelasan beliau sangat mudah untuk dipahami ya Pak ya. Baik, berarti Pak, memang kalau untuk masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan dari Kanwil Kemenkum Riau ini bisa melalui website tadi ya Pak ya. Jadi mungkin lebih mudah nih sobat-sobat bedelau yang ingin akses layanannya, kalau misalnya jauh gitu ya Pak ya ke sini bisa langsung melalui website seperti itu. Mungkin nanti ditambahkan di sebelah sini ya. Ditambahkan di sebelah sini. Sobat bedelau bisa lihat nanti. Tinggal klik saja, lakukan akses. Jika kurang informatif, silakan datang ke kantor kami sesuai dengan jam kerja. Kami selalu standby di depan lobi, dan mudah-mudahan teman-teman kami dapat menyambut masyarakat semua dengan baik, dengan sepenuh hati, melayani dengan baik. Dengan harapan kami adalah Bapak Ibu sekalian atau masyarakat yang membutuhkan bantuan kami dapat kami penuhi sesuai dengan standar operasional, prosedur, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, luar biasa. Berikutnya Pak, kalau sejauh ini Pak untuk pelayanan AHU itu lebih banyaknya ke masyarakat umum, pelaku usaha atau Pemda gitu Pak, atau merata gitu Pak untuk layanannya Pak? Jadi memang kalau untuk administrasi hukum umum ini lebih banyak pada saat ini ya. Ada juga PT Persorangan ya, dimana kita cukup seorang diri mendaftarkan dan kita bisa menjadi CEO. Nah, wow. Jadi menjadi CEO itu dengan mudah asalkan tetap ada usaha, tetap dilakukan. Itu semudah kita membuat, dan mungkin tidak dalam waktu lama proses pendaftaran itu bisa segera diterbitkan sertifikatnya. Tapi memang kalau secara umum lebih banyak diwakili ya, atau memang pembuatan akta-akta itu seperti itu ya, melewati notaris. Pada saat notaris itu ingin membuat suatu akta ya, jika ya memang kami lebih mengawasi ya, lebih banyak mengawasi tentang notaris, khususnya di kantor wilayah Kementerian Hukum Riau, di mana levelnya ada MKN itu yaitu adalah Majelis Kehormatan Notaris, lalu ada juga wilayah MKNW, lalu yang di bawahnya lagi ada MPD juga, yaitu di daerahnya masing-masing di setiap kabupaten kota. Dan memang jika memang harus diawasi secara berjenjang, karena seluruh produk hukum yang dikeluarkan oleh notaris ini jangan sampai juga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mungkin itu kalau dari pandangan khususnya di bidang administrasi hukum umum. Baik, luar biasa. Jadi sebenarnya mudah ya Pak ya, hanya dengan 50.000 bukan Pak? Iya, bisa jadi CEO ya Pak ya? Betul, jadi CEO. Ini teman-teman Gen Z sebenarnya
mudah tuh Pak yang kayak gitu Pak, mau gitu jadi CEO misalnya, ini CEO muda gitu apa enggak? Datang saja bawa uang 50.000, Langsung daftar gitu ya Pak ya? dibandingkan buat beli kopi kan mendingan buat daftar kan. Wih, luar biasa. Kemudian Pak, tadi kan kita udah bahas tentang ahunya. Kalau tentang kekayaan intelektual itu ada nggak Pak yang pernah ditangani terkait dengan pelindungan dan penegakan haki misalnya seperti itu yang menarik gitu Pak di Riau ini? Ya, memang untuk kekayaan intelektual ini saat ini kemarin di tahun lalu kita mendorong terus bagaimana supaya hak cipta ini bisa didaftarkan ke kami, karena memang saat ini sudah marak sekali ya plagiat terhadap tulisan. Kasihan gitu teman-teman, khususnya yang memang betul berpikir untuk membuat suatu tulisan, dan tulisan itu atau lagu saja dia lalu tiba-tiba lagu itu atau tulisan itu dicopas atau dikopi digunakan orang tersebut untuk membuat suatu produk yang bisa menghasilkan uang tanpa seizin. Nah ini kan bagaimana selama memang ada aduan dari si pemilik hak cipta itu atau pemegang hak cipta itu, selama ada aduan makanya baru kita bisa dapat melakukan proses penegakan hukum, karena memang sejatinya kekayaan intelektual ini adalah deliknya delik aduan. Seperti itu Mbak. Baik, jadi mungkin bisa kita simpulkan teman-teman, singkatnya adalah bahwa di Kanwil Kemenkum Riau ini ada 2 divisi ya. Salah satunya adalah divisi pelayanan hukum yang pada hari ini kita bahas sama Pak Ibe, dan juga di bawah divisi pelayanan hukum ini ada bidang administrasi hukum umum dan juga ada bidang kekayaan intelektual seperti itu ya Pak ya. Betul. Untuk lebih lengkapnya lagi teman-teman, kalau kita mau bahas tentang KI itu seperti apa ya, kemudian juga AHU itu seperti apa, mungkin kedepannya kita akan bahas lebih detail lagi ya dengan para pegawai yang ada di Kanwil Kemenkum Riau. Mungkin untuk di akhir Pak Ibe boleh kasih semacam closing statement gitu Pak, untuk atau boleh motivasi juga bagi anak muda, bebas Ya. silakan. Buat masyarakat Indonesia yang pasti generasi muda, jangan pernah lelah berbuat baik, bersemangat membantu negara ini, karena sejatinya negara ini butuh semangat kalian semua, butuh kejujuran kalian semua, butuh tenaga kalian semua untuk membangun lebih baik lagi. Siapa yang tidak ingin orang tuanya bangga kepada anak-anak muda Indonesia bahwa bisa membuat Indonesia lebih makmur, lebih jaya, lebih hebat, dan kita sudah buktikan kita bisa swasembada pangan. Menurut saya ini suatu bukti yang di depan mata. Kenapa tidak bisa kita lakukan yang lain lagi? Saya yakin Indonesia ini indah. Saya beberapa kali mungkin ke luar negeri, kembali ke Indonesia, makanan Indonesia cuma 2, enak dan enak banget. Itu. Berjuang terus, jangan pernah padam semangatnya. Pemuda Indonesia, mahasiswa Indonesia, lakukan yang terbaik. Semangat, jangan pernah padam semangatnya untuk membangun Indonesia kita tercinta. Mungkin baik, terima kasih Pak Ibe, luar biasa. Itu adalah pesan yang sangat-sangat masuk ya ke hati kita, apalagi di awal tahun, biar lebih semangat lagi seperti Pak Ibe. Baik, terima kasih Pak Ibe untuk waktunya. banyak, pada kesempatan kali ini banyak sekali informasi yang Pak Ibe sampaikan kepada kita semua, para sobat-sobat yang mendengarkan podcast hari ini. Dan untuk sobat-sobat sekalian ya, sobat Bedelau yang ingin menyaksikan podcast ini, bisa langsung mampir ke YouTube-nya Kanwil Kemenkum Riau dan juga Instagram-nya. Dan jangan lupa untuk nantikan episode-episode berikutnya untuk podcast kita, karena akan ada banyak sekali tema-tema menarik, dan tentunya juga kita akan menghadirkan banyak sekali narasumber yang tidak kalah jago di bidangnya seperti itu. Baik, bersama saya Raja Baseptia pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.